Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frandika Kusira. Saya dari Bimbingan dan Konseling Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan konseling threat and factor. Pengertian konseling threat and factor. Deskripsi singkat pendekatan threat and factor. Pendekatan threat and factor merupakan salah satu pendekatan konseling yang dipelopori oleh tokoh yang bernama Williamson. Pendekatan ini oleh beberapa kalangan disebut juga dengan nama lain deduktif konseling, dikarenakan dalam pendekatan ini konselor lebih cenderung suka mengarahkan perilaku konseli agar sesuai dengan yang diharapkan konselor hingga bisa terselesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh konselor tersebut. Sejarah teori threat and factor, pendekatan threat and factor lebih mendekat pada sisi kognitif dan rasional dari konseling ketika mencoba ditenangkan dalam konteks konseling. Dalam proses penelitian konseling menggunakan metode rasional, dari pendekatan ini skala intelektual logis rasional menerangkan mencerahkan kesulitan konseling dalam suatu proses konseling. Pendekatan threat and factor sebagai salah satu pendekatan deduktif akan mengupayakan agar konselingnya bisa mengarahkan perilakunya menuju pemecahan kesulitan, sehingga konseling ini juga disebut konseling counselor contract dan juga yang menyebutnya sebagai clinical counseling. Konsep dasar konseling threat and factor. Yang pertama, hakikat manusia. Manusia adalah pribadi unik yang merupakan suatu kesatuan sifat atau faktor seperti kemampuan, bakat, minat, kepribadian, dan prestasi. Manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kemampuan membuat pilihan-pilihan yang memuaskan baik dari diri, keluarga, maupun masyarakat. Bila mana terjadi data yang diperlukan bagi pembuatan keputusan tersebut, manusia adalah makhluk yang selalu berupaya untuk mengembangkan dirinya secara optimal untuk mencapai kehidupan yang baik dan mencegah atau mengendalikan berkembangnya sifat-sifat buruknya. Yang kedua, hakikat konseling. Konseling merupakan suatu proses pengajar yang menekankan hubungan rasional antara konselor dan konseli. Konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli yang dimaksudkan untuk membantu konseli tersebut memahami diri, menerima diri, mengenalkan diri, dan mengaktualisasikan dirinya. Konseling sebagaimana halnya pendidikan diupayakan membantu konseli mengembangkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang di masyarakat. Konseli juga mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh konseli, karena konseli memperhatikan ke seluruh aspek individu pribadi yang menghadapi masalah penentuan jati dirinya dan menyadari potensinya yang besar dalam keseluruhan bidang hidupnya. Asumsi dasar konseling threat and factor. Yang pertama, setiap individu mempunyai sejumlah kemampuan dan potensi seperti syaraf, intelijensi umum, bakat khusus, taraf kreativitas, wujud minat, serta keterampilan yang bersama-sama membentuk suatu pola khas untuk individu itu. Yang kedua, pola kemampuan dan potensi yang tampak pada seseorang menunjukkan hubungan yang berlain-lainan dengan kemampuan dan keterampilan dituntut pada seseorang bekerja di berbagai bidang pekerjaan. Yang ketiga, kurikulum sekolah yang berbeda akan menuntut kapasitas dan minat yang berbeda. Dengan kata lain, individu akan belajar dengan lebih mudah dan efektif apabila potensi dan bakatnya sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang keempat, setiap individu mampu berkeinginan dan berkecenderungan untuk mengenal diri sendiri serta memanfaatkan pemahaman diri itu dengan sebaik-baik mungkin serta berpikir yang baik. Proses konseling threat and factor. Pada konseling threat and factor terdiri atas 6 tahap, yaitu analisis, sintesis, diagnosis, prognosis, konseling atau treatment, dan yang keenam itu tindak lanjut. Wilson dan Binks 1979, Peterson dan Welfel 1994, Sedgwick, JJ 1969. Tahap-tahap tersebut merupakan suatu urutan kegiatan yang logis dan menggambarkan tahapan-tahapan yang biasa dilaksanakan dalam dunia ilmiah dan kedokteran. Dalam pelaksanaannya, menurut berurutan tahap tersebut tidak perlu diikuti secara kaku, tetapi hendaknya digunakan secara luas dan bahkan dapat tumpang tindih antara satu sama lainnya. Tujuan konseling threat and factor. Menurut Sayeti 2051, tujuan konseling threat and factor adalah sebagai berikut:
rasional. Yang kedua, memperkuat keseimbangan antara pengaktifan dan pemahaman sifat-sifat sehingga dapat berinteraksi secara wajar dan stabil. Yang ketiga, mengubah sifat-sifat subjektif dan kesalahan dalam penilaian diri atau konsep diri dengan menggunakan metode atau cara ilmiah. Kelebihan dan kekurangan teori konseling Tribe and Vector. Klaim mendapatkan data yang akurat dan valid tentang dirinya dan diketahui melalui psikologi dan proses yang dikerjakan oleh konselor secara ilmiah. Yang kedua, klaim mendapatkan berbagai informasi di dunia kerja dan berbagai persyaratan yang bisa membantu untuk memasuki dunia pekerjaan. Yang ketiga, klaim mendapatkan berbagai tawaran berbagai terhadap dunia pekerjaan dan pasar yang solusi terhadap seluruh persoalan yang ada. Yang keempat, konselor akan lebih puas apabila mendapatkan karya sesuai dengan analisis sifat dan faktor. Kemungkinan tingkat keberhasilan atau kesuksesan dalam memiliki karir akan lebih tinggi. Implikasi teori konseling Tribe and Vector. Contoh kasus yang dialami sebagai aplikasi antar masalah yang dihadapi oleh klien dengan penggunaan Tribe and Vector sebagai berikut. Seseorang siswa kelas 12 SMA belum dapat menentukan pilihan program studi di perguruan tinggi. Disepakati dan mengumpulkan data tentang siswa yang relevan, yaitu taraf intelijensi, bahan khusus dan minat melalui testing psikologi atau analisis. Data hasil testing yang masuk menyatakan bahwa siswa bertaraf berinteraksi tinggi, berbakat khusus dalam bidang studi matematika, cukup mampu dalam pengamatan peluang dan mempunyai minat yang terarah kepada pekerjaan sosial, maka tampak suatu minat dan kemampuan tertentu atau sintesis. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai konseling Tribe and Vector. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kecepatan dalam menyampaikan